Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu reviewer dimanapun berada. Pada kesempatan ini, dalam video ini, izin saya menjelaskan progres pengerjaan penelitian saya dengan judul bias kognitif sebagai faktor penentu keputusan investasi generasi Z yang berada di bawah naungan Galeri Investasi di Jawa Barat. Penelitian ini bersumber pendanaannya dari hibah internal Unjani yang saat ini prosesnya sudah sampai kepada hasil dan pengolahan data serta juga sudah dilakukan submission pada Jurnal Nasional Sintetika. Baik, ini ada konten yang pertama yang akan saya jelaskan berkaitan dengan ringkasan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengukur bagaimana dampak dari bias kognitif yang merupakan bagian dari keilmuan behavioral finance atau keuangan perilaku, bagaimana dampaknya terhadap keputusan investasi. Variabel yang saya gunakan ada tiga, yaitu untuk variabel X ada tiga, ada herding bias, ada overconfident bias, dan disposition bias yang diukur bagaimana dampaknya terhadap keputusan investasi generasi Z di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan alat berupa SAMPLS untuk melakukan uji hipotesis, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel herding berpengaruh positif terhadap keputusan investasi, sedangkan untuk dua variabel lainnya yakni adalah overconfidence dan disposition bias itu tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi. Kemudian berkaitan dengan pendahuluan, hal yang melatar belakangi awalnya dilakukan penelitian ini adalah adanya data yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan investor di pasar modal. Mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2024 itu terdapat peningkatan yang signifikan. Nah, peningkatan yang signifikan ini dan kemudian setelah dicek datanya bahwasannya ternyata yang mendominasi investor-investor saat ini yang ada di pasar modal adalah generasi Z yang sangat akrab dengan dunia digital, dan mereka menurut hasil survei juga sebagian besar mayoritas menggunakan platform-platform investasi yang ada robo-advisor-nya gitu, yang ada penasihat investasinya. Dikatakan juga dalam data survei Bank Indonesia bahwasannya generasi Z ini aktif melakukan investasi menggunakan robo-advisor. Namun, adanya fenomena ini, ketergantungan mereka terhadap artificial intelligence atau robo-advisor atau dibandingkan dengan penasihat yang sifatnya tradisional, ini memicu adanya rentannya keputusan investasi yang bias dari investasi-investasi mereka. Selain itu juga ada faktor lain, sebetulnya ada sekarang ini eh, apa yang namanya yang disebut dengan eh, media-media digital atau platform atau media-media sosial, berbagai informasi yang datang dari media sosial yang dapat mempengaruhi perilaku keuangan mereka khususnya dalam keputusan investasi. Ini juga menjadi dasar saya melakukan melakukan penelitian ini, dan juga akhirnya mempertimbangkan bagaimana perilaku-perilaku keuangan ini berakibat kepada keputusan investasi yang mereka ambil seperti itu. Ini hal yang melatar belakanginya. Lalu kemudian berikutnya berkaitan dengan tinjauan pustaka. Ini ada beberapa hal yang bisa dijadikan dasar atau sebagai referensi dari teori-teori referensi dari penelitian yang dilakukan ini. Tentu saja karena ini mempelajari mengenai keuangan perilaku, maka saya coba angkat teori yang berkaitan dengan behavioral finance, yang sebetulnya behavioral finance ini di dalamnya dasarnya dapat menggunakan teori prospek, dan juga karena berkaitan dengan perilaku, kita juga menggunakan atau saya juga pribadi menggunakan plan behavior theory, dan kemudian variabel-variabel spesifiknya yang diukur yang menjadi dampak dari adanya bias-bias kognitif yang ditimbulkan. Ini ada dampaknya terhadap keputusan investasi dengan bias-bias yang digunakannya adalah overconfidence, herding, dan bias disposisi. Di sini saya coba akan melihat, mohon ditunggu Bapak Ibu. Jadi untuk
tinjauan pustakanya agar Bapak Ibu bisa lebih detail untuk melihat teori-teori apa aja yang saya gunakan di dalam penelitian ini. Sebetulnya saya memiliki kerangka seperti ini untuk dasar teorinya, di mana grand teori yang saya gunakan adalah behavioral finance. Lalu kemudian saya menggunakan middle range teorinya berupa prospek teori dan eh, teori of land behavior seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sedangkan applied teorinya adalah berkaitan dengan variabel yang saya teliti. Mohon maaf, ini gender tidak termasuk ke dalam salah satu variabel yang saya gunakan ya. Yang saya gunakan adalah variabel keputusan investasi, overconfidence, herding, dan disposition bias. Nah, kalau kita berbicara tentang behavioral finance, sebetulnya ini sudah ada sejak lama, namun baru populer mulai dari tahun 2000-an ke sini ya, 2000 sampai dengan 2024 saat ini. Jadi, behavioral finance ini merupakan salah satu ilmu yang mempelajari faktor-faktor psikologis dan sosiologis yang bisa mempengaruhi pola pikir dari investor itu sendiri kalau dalam konteks investasi. Termasuk di dalamnya proses emosional yang terlibat dan sejauh mana hal tersebut bisa mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan oleh individu. Nah, ini sebetulnya juga dijelaskan lebih lanjut nih oleh teori-teori Shaprin di dalam bukunya ataupun di dalam jurnal-jurnalnya bahwa behavioral finance ini merupakan cabang dari ilmu keuangan yang mengkaji bagaimana faktor-faktor psikologis dan perilaku manusia mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan. Dalam hal ini yang saya tekankan, yang saya fokuskan adalah mengenai keputusan investasi. Dari behavioral finance ini, saya juga menggunakan teori lain, yaitu teori prospek yang diusulkan atau diajukan oleh Kahneman dan Tversky. Ini sebetulnya dia mengatakan intinya bahwa teorinya ini bertentangan dengan teori utilitas, di mana pada kenyataannya tidak semua pengambilan keputusan itu dilakukan secara rasional. Nah, sifat tidak rasional ini diyakini akan menyebabkan kekacauan dalam pengambilan keputusan investasi atau bias. Nah, bias-bias inilah yang merupakan beberapa variabel yang saya teliti dalam penelitian ini. Kemudian kita juga apa namanya, menjadikan TPB atau teori plan of behavior untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini karena dia juga berfokus pada perilaku-perilaku individu, bagaimana yang pada akhirnya mengerucut kepada intention atau niatnya, yang pada akhirnya juga mempengaruhi perilaku dari individu tersebut. Lalu kemudian untuk variabel Y yang menjadi dependen, yang menjadi kajian utamanya adalah berkaitan dengan keputusan investasi. Jadi keputusan investasi ini merupakan suatu proses di mana seseorang mengalokasikan dananya atau sumber dayanya dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, keputusan investasi ini banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang diangkat pada penelitian ini adalah berkaitan dengan perilaku atau bias-bias kognitif atau bias-bias perilaku. Nah, bias perilaku yang salah satunya dijadikan variabel adalah bias overconfidence. Nah, kenapa bias overconfidence? Jadi bias overconfidence ini saat ini sedang tren dan populer sekali karena dia merupakan kecenderungan seseorang untuk percaya bahwa mereka memiliki pengetahuan atau kemampuan yang berlebih dan bahwa keakuratan informasi mereka sangat tinggi. Biasanya mereka juga sangat dipengaruhi oleh literasi-literasi yang mereka anggap sudah mumpuni begitu, tapi padahal pada kenyataannya belum. Nah, juga dikatakan oleh Salem nih bahwasanya overconfidence ini adalah kecenderungan individu untuk memiliki keyakinan berlebihan atas kemampuan atau penilaian mereka sendiri dalam konteks keuangan. Jadi pada akhirnya menyebabkan atau memicu keputusan investasi mereka menjadi bias seperti itu. Kemudian bias-bias lainnya yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah herding. Nah, herding ini kayak ikut-ikutan ya. Perilaku herding adalah tindakan mengekor atau meniru keputusan orang lain yang sering digunakan sebagai jalan pintas oleh individu. Yang menjadi tren sekarang ini adalah FOMO. Ya, jadi FOMO ini menjadi tren keputusan investasi saat ini yang dapat salah satu penyebab ruginya investasi para kaum Gen Z. Mereka FOMO, mereka ikut-ikutan. Jadi tanpa pertimbangan lain, mereka hanya mengikuti komunitas tertentu atau ikut-ikutan yang sedang tren sekarang. Itu sebetulnya adalah kalau secara teori itu berkaitan dengan herding. Nah, juga
Di sini dikatakan bahwa dalam sudut pandang suatu yang kurang rasional, perilaku herding ini bisa digambarkan sebagai tindakan mengikuti arus tanpa mempertimbangkan dampaknya gitu, tanpa mempertimbangkan suatu hal bersifat rasional. Relevan dengan teori yang tadi, teori prospek bahwasannya seseorang mengambil keputusan investasi kadang jarang melakukannya secara rasional, ikut-ikutan, FOMO dan sebagainya. Oleh karenanya, variabel ini dijadikan salah satu variabel yang saya teliti untuk melihat bagaimana dampaknya terhadap keputusan investasi. Satunya lagi adalah bias disposisi. Jadi bias disposisi ini adalah suatu anomali dalam perilaku keuangan terkait dengan kecenderungan pemodal untuk menjual saham yang berkinerja baik lebih cepat dan menahan saham berkinerja buruk lebih lama. Jadi investor ini seringkali mempertahankan saham ketika harganya turun, namun segera menjualnya ketika harga mulai naik. Mungkin ini juga terjadi pada saya ya. Kadang-kadang kalau misalnya sahamnya lagi naik karena saya pengen dapat return dari selisih kenaikan harga sahamnya, saya pengen cepet-cepet jual. Padahal saya tanpa mempertimbangkan misalkan beberapa periode yang akan datang justru saham tersebut akan semakin meningkat. Namun ternyata ini merupakan salah satu bias. Nah, bias disposisi berkaitan dengan perilaku keuangan. Jadi ini juga dijadikan salah satu variabel yang saya teliti. Kemudian berkaitan dengan penelitian terdahulu, terdapat banyak sekali penelitian terdahulu berkaitan dengan apa namanya behavioral finance untuk variabel-variabel yang saya teliti, namun beberapa di antaranya masih banyak yang belum fokus terhadap generasi Z, atau adapun yang melakukan penelitian ini masih kepada investor yang sifatnya umum usianya. Sedangkan penelitian saya fokus kepada generasi Z dan lebih lokal lagi di Jawa Barat. Dan yang merupakan mahasiswa-mahasiswa yang berada di naungan galeri investasi di Jawa Barat seperti itu. Baik, kita akan kembali lagi ke slide. Jadi ini merupakan bagian dari tinjauan pustaka. Lalu kemudian metode yang saya gunakan untuk penelitian ini berkaitan dengan desain penelitiannya. Tentu saja pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif. Kemudian untuk juga memiliki populasi dan sampel dan menggunakan instrumen-instrumen penelitian dan melakukan uji hipotesis menggunakan uji statistik. Seperti yang tadi saya sampaikan, di sini ada beberapa variabel yang menjadi variabel dalam penelitian saya. Ada variabel independen yang kita cek bagaimana dampaknya terhadap keputusan investasi yang merupakan variabel dependen. Variabel independennya ada 3 tadi, ada overconfidence, ada herding, dan bias disposisi. Kemudian untuk pengumpulan datanya, kebetulan ini penelitiannya adalah penelitian yang bukan menggunakan data sekunder, jadi ini menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, kemudian juga menggunakan salah satu alat yang merupakan alat untuk membuat kuesioner yaitu berupa Google Form, kemudian menyebarkannya kepada media-media seperti Line, WhatsApp, Instagram, dan grup-grup investasi di Telegram. Kemudian setelah itu untuk populasi, kriteria populasinya itu sendiri adalah investor generasi Z yang merupakan mahasiswa investor muda di Jawa Barat. Menurut Turner, jadi generasi Z ini adalah seseorang yang lahir rentang waktunya 93 sampai dengan 2005, berusia sekitar 18 sampai dengan 25 tahun jika saat ini. Sedangkan untuk sampelnya, teknik pengambilan sampelnya menggunakan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling dengan kriteria sampel yang yaitu adalah generasi Z yang aktif berinvestasi di pasar modal, baik saham, obligasi maupun reksadana dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2023. Nah, ini ada luaran yang ingin dicapai dari penelitian ini, di mana yang pertama adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat melakukan analisa terkait dampak dari bias-bias kognitif terhadap keputusan investasi yang pada akhirnya diharapkan bisa melahirkan pendekatan-pendekatan untuk edukasi dan strategi investasi yang lebih efektif yang dapat diterapkan untuk membantu generasi Z untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas nih berbasis informasi. Sedangkan luaran-luaran capaian penelitian lainnya, yang pertama hasil penelitian ini juga sudah dipresentasikan di International Conference FEB Unjani yang diselenggarakan pada Juli 2024. Lalu kemudian juga penelitian ini sudah disubmit di Jurnal Nasional Sinta 3 pada Jurnal Matrik, Jurnal Manajemen Strategi Bisnis dan Kewirausahaan. Kemungkinan akan publish di bulan Desember.
Kemudian untuk hasilnya, hasil dari penelitian ini, jika kita menggunakan PLSM, di hasilnya terlihat bahwa hasil dari disposition bias efeknya terhadap investment decision, hoarding, dan overconfidence menunjukkan bahwa apabila kita melihat satu variabel disposition bias, dia koefisien jalurnya sebesar 0,279 dengan T statistiknya 1,779, ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif, namun ternyata tidak signifikan ya. Karena pada level signifikasi 0,05, T statistik harusnya lebih besar dari 1,96 untuk signifikansi pada level 0,05. Jadi untuk variabel disposition bias ternyata pada saat kita lihat tidak berpengaruh. Juga sama untuk overconfidence di sini juga tidak berpengaruh. Untuk overconfidence juga tidak berpengaruh. Kemudian untuk variabel hoarding ternyata untuk koefisien jalurnya sebesar 0,271, P statistiknya 1,98 menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan ya dari hoarding terhadap investasi pada level atau tingkat signifikansi 0,05. Nah, apa maknanya dari yang tadi saya sampaikan bahwa ini berpengaruh dan tidak berpengaruh? Kita akan lihat di kesimpulan. Di sini kalau kita lihat dari result itu hasilnya tadi untuk overconfidence ini tidak berpengaruh signifikan nih terhadap keputusan investasi. Ini salah satunya mungkin disebabkan oleh, ini juga sudah saya jelaskan di dalam pembahasan hasil penelitiannya, didukung dengan hasil-hasil penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal serta teori. Ini bisa jadi disebabkan oleh tingginya ada literasi ya, literasi tingkat pendidikan dan akses informasi yang selama ini mereka terima melalui teknologi dan internet. Mereka cenderung melakukan riset dulu yang lebih mendalam dan bersikap lebih skeptis dan analitis sehingga overconfidence ini tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi. Kemudian sebaliknya hoarding berbeda dengan overconfidence tadi dan bias disposisi. Kalau hoarding di sini pengaruhnya positif terhadap keputusan investasi. Ini artinya dia memiliki dampak yang signifikan ya. Pengaruh sosial dan informasi yang tersebar melalui media sosial dan platform online membuat mereka lebih rentan terhadap perilaku hoarding. Jadi FOMO ini benar-benar terlihat di dalam hasil penelitian ini bahwa FOMO itu benar adanya. Jadi generasi Z ini cenderung mereka ikut-ikutan, mengikuti arus, mengandalkan komunitas online untuk mendapatkan informasi dan keyakinan dalam pengambilan keputusan investasi, atau influencer-influencer, atau ketika ada suatu kejadian dalam suatu komunitas mereka mengambil keputusan investasi tertentu, mereka FOMO. Dan ini hasil penelitiannya juga ternyata menunjukkan bahwa berpengaruh. Sedangkan untuk bias disposisi tidak menunjukkan pengaruh terhadap keputusan investasi generasi Z. Mereka artinya tidak menahan saham yang kinerjanya buruk ya. Tapi dan juga tidak segera menjual saham yang kinerjanya baik. Jadi ini bisa jadi karena kesadaran yang lebih tinggi terhadap risiko dan penggunaan alat analisis dan manajemen risiko yang tersedia secara online. Ini bisa membantu mereka menghindari perangkap bias disposisi. Jadi generasi Z saat ini kalau dilihat dari hasil penelitian ini dengan sampel yang saya ambil, mereka cenderung mengikuti prinsip-prinsip investasi yang logis dan terinformasi dalam aspek bias disposisi. Sedangkan di sini ada beberapa saran dari hasil penelitian yang sudah saya kemukakan. Di sini tetap sangat penting adanya literasi keuangan yang sebagai upaya untuk mengurangi dampak dari efek overconfidence. Kemudian untuk akademisi ya ini saran-sarannya. Kemudian yang kedua, akademisi disarankan untuk melakukan riset lanjutan yang lebih mendalam supaya bisa merancangkan strategi edukasi dan alat investasi yang lebih baik. Misalnya memasukkan unsur variabel robo-advisor atau memasukkan unsur persepsi risiko atau profil risiko atau memasukkan unsur gender misalnya dalam penelitiannya. Sedangkan saran untuk untuk praktisi ini sekarang ini media sosial sangat bisa mempengaruhi keputusan investasi terutama dalam hal-hal yang bersifat FOMO gitu ya, hoarding. Jadi platform investasi dan edukasi keuangan sebaiknya memanfaatkan media sosial nih untuk menyebarkan informasi yang akurat dan terpercaya, sehingga dapat
harapannya bisa mengurangi dampak negatif dari informasi yang salah ya kepada generasi Z. Kemudian saran berikutnya adalah generasi Z ini cenderung menggunakan alat analisis dan manajemen risiko. Jadi perusahaan keuangan harus terus mengembangkan dan menyediakan akses ke alat-alat ini. Hal ini akan membantu investor muda keputusan investasi yang lebih rasional dan terinformasi. Jadi di platform investasi ini sebaiknya dirancang sedemikian rupa supaya mereka bisa memperoleh informasi-informasi yang bisa membantu supaya keputusan investasi mereka jadi lebih rasional gitu. Kemudian juga dilakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menris dalam investasi. Ini bisa membantu nih generasi Z lebih memahami risiko yang terkait keputusan investasi. Sedangkan untuk saran-saran penelitian selanjutnya perlu dilakukan pemahaman atau ditambah variabel-variabel mengenai faktor psikologis dan sosial lainnya seperti apa ini peran pengaruh teman sebaya, budaya, nilai-nilai sosial itu sepertinya bisa jadi apa namanya ide ya untuk melakukan penelitian selanjutnya, kelompok acuan dan sebagainya. Selanjutnya juga dapat dilakukan studi perbandingan lintas negara. Jadi bagaimana di negara-negara yang lain nih berkaitan dengan generasi Z di negara lain. Dapat membantu memahami bagaimana perbedaan budaya dan pasar mempengaruhi perilaku investasi. Sedangkan juga bisa menggunakan penggunaan teknologi baru nih. Jadi meneliti dampak teknologi baru seperti artificial intelligence ya di dalam keputusan investasi generasi Z. Ini bisa juga ditambahkan dalam penelitian. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian saya untuk hibah internal Unjani yang penulisnya atau ketua penelitinya adalah saya sendiri Eka Yulianti dan anggota peneliti saya adalah Ivan Wicaksana Siregar. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.